Nah, Adik, kita akan memulai ibadah anak pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Dengan semangat dan bangkit berdiri ya. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sertai ibadah anak pada hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu lagi ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu baru ya, judulnya Alkitab Buku Terindah. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya adik-adik dalam keadaan sehat bukan? Kalisa bersyukur sekali bahwa kita masih bisa bertemu dalam sekolah minggu meskipun masih melalui online. Nah, kita harus tetap bersukacita, tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan meskipun melalui online. Kita tidak boleh bersedih, kita harus senyum dan tetap bermuka gembira karena kita tahu bahwa kuasa Allah lebih besar dari semua kondisi, semua masalah yang kita hadapi saat ini. Sama dengan cerita Alkitab saat ini yang akan Kak Nisa sampaikan, kita akan belajar bagaimana Allah lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, terutama berkat kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pada hari ini kami dapat bertemu kembali secara online bersama kakak-kakak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami melakukan kebaktian anak pada hari ini dengan rasa bersyukur, dengan sukacita dan dengan penuh semangat. Kami percaya Engkau hadir dalam diri kami masing-masing, hadir dalam kehidupan kami masing-masing, dan mendampingi kami masing-masing dalam kami melakukan ibadah saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami sehingga kami mampu mendengar suara Tuhan
melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Lisa. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini akan diambil dari Kitab Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan Kitab Bilangan 14 ayat 10. Bacaan hari ini cukup panjang. Kak Lisa hari ini akan memberikan ringkasan dari bacaan Alkitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 14 ayat 10. Kak Lisa minta tolong adik-adik, nanti setelah Kak Lisa menyampaikan firman Tuhan, adik-adik bisa membaca kembali Alkitab sesuai dengan ayat yang Kak Lisa berikan hari ini. Nah, atau sambil adik-adik mendengarkan ringkasan isi Alkitab hari ini, adik-adik boleh juga membacanya sekalian. Yuk, kita mulai membaca dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan Bilangan 14 ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune
mengoyakkan pakaiannya, dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Nah, saat ini perjalanan bangsa Israel sudah sampai dengan Gurun Paran, di mana Gurun Paran itu berada di pegunungan Sinai. Mereka ini sudah dekat dengan tanah Kanaan. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada Musa, yaitu apa? Untuk mengirim pengintai. Pengintai itu apa, Kak Lisa? Pengintai itu mata-mata. Loh, kok dikirim pengintai mata-mata? Kenapa? Nah, kita akan dengarkan ya, kenapa kok Musa disuruh oleh Allah untuk mengirimkan pengintai ke tanah Kanaan. Atas dasar perintah Allah tersebut, kemudian Musa mengirimkan 12 orang pengintai. Nah, pengintai itu berasal dari kepala suku dari bangsa Israel, yaitu apa aja? Ruben, Simeon, Yehuda, Efraim, Dan, Asher, Naftali, Gad, Isyakar, dan Yusuf. Kok sampai Yusuf aja? Iya, dari Yusuf ini dikirimkan 2 orang, yang lainnya masing-masing 1, jadi 12 orang. Kemudian tugas dari pengintai itu adalah apa aja? 1. Musa menugaskan kepada 12 orang pengintai, yaitu mengamati orang-orang yang mendiami tanah Kanaan tersebut. Mereka itu modelnya kayak bangsa Israel, yang kecil-kecil kayak kita, atau yang besar-besar, yang kuat-kuat. Nah, yang kedua, jumlah penduduknya Kanaan itu sedikit atau banyak. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan kotanya? Kotanya merupakan kota yang bagus atau kota yang masih acak-acakan, belum ada bangunan, kotanya masih jelek. Yang keempat, penduduk bangsa Kanaan itu tinggal di tempat terbuka atau di kubu-kubu. Mereka tinggal terpisah-terpisah atau mereka tinggal di tempat-tempat terbuka, dekat-dekat pasar, dekat keramaian, atau ya seperti bangsa-bangsa pada layaknya. Atau mereka sukanya tinggal di dekat-dekat hutan, dekat gunung, seperti itu. Kemudian yang kelima, pengintai-pengintai itu disuruh oleh Bapak Musa untuk melihat tanah Kanaan itu subur atau tidak. Kamu bawa buktinya kalau tanah Kanaan itu subur. Apa yang dihasilkan di sana? Nah, kamu
Kemudian setelah itu kalian baru boleh kembali untuk melaporkan kondisi tanah Kanaan. Adik-adik, kemudian 12 pengintai itu pergi ke tanah Kanaan. Setelah lewat 40 hari lamanya, pengintai-pengintai itu akhirnya kembali pada Bapak Musa dan melaporkan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Laporan pengintai-pengintai ini juga didengarkan oleh seluruh bangsa Israel. Dari dua pengintai-pengintai itu yang berjumlah 12 ini, mereka laporannya satu-satu masuk semua ya. Ini gini tanah Kanaan. Salah satunya mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Mereka membawa anggur, delima, membawa buah-buahan yang hidup di tanah Kanaan. Di sana banyak madu, di sana banyak roti. Tanah Kanaan benar-benar tanah yang diimpikan oleh semua orang. Adik, terus ada yang lapor lagi. Tapi di sana penduduknya besar seperti raksasa, gede loh. Nah, kuat. Terus ditambah-tambahi juga sama pengintai-pengintai itu. Kalau kita menyerang mereka, pasti kita kalah. Pasti kita akan mati. Nah, adik-adik, rakyat Israel yang sudah mendengar itu seperti biasanya ya, mereka adalah bangsa yang takut, yang suka ngamuk, suka marah, suka bersungut-sungut. Mendengar laporan pengintai-pengintai itu, bangsa Israel ngamuk-ngamuk ya adik-adik. Mereka mulai ragu, atau yang menangis ya tadi di ringkasan yang Kak Lisa kasih ya, ada yang marah-marah. Mereka bilang sama Musa, "Kenapa kamu membawa kami ke Kanaan? Kami akan mati di tangan orang-orang itu. Lebih baik kami tetap di Mesir. Meskipun kami jadi budak dan bekerja keras, tapi kita bisa hidup di sana." Bangsa Israel sudah mulai marah-marah. Adik-adik, saat bangsa Israel mulai marah-marah seperti itu, ada dua pengintai yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka ini beda dengan pengintai lainnya. Mereka menenangkan bangsa Israel dan berkata, "Tenang, ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada kita. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. Dia akan melindungi kita." Dua pengintai ini, yaitu Yosua dan Kaleb, itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah apapun yang dihadapi oleh bangsa Israel ke depan untuk dapat merebut tanah Kanaan. Iman dari Yosua dan Kaleb ini perlu dicontoh adik-adik bagi kita. Dari cerita di atas, Tuhan menginginkan kita untuk memiliki iman dan percaya seperti Yosua dan Kaleb, bahwa Tuhan bukan hanya berkuasa menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, dan menciptakan kita sebagai manusia, tetapi Tuhan juga berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang dihadapi oleh kita sebagai umat manusia. Dan jangan lupa bahwa kita adalah umat pilihannya juga seperti bangsa Israel ya. Nah, namun kadang masalah yang kita hadapi itu Tuhan tidak pernah sama waktunya dengan waktu kita. Kita minta masalah kita selesai besok, tapi Tuhan belum tentu memberikan waktu itu besok. Kita berdoa sudah lama,
Tapi Kak Lisa, Tuhan loh gak jawab doaku. Tuhan itu loh lama jawabnya. Tuhan itu loh gak mendengar doaku. Jangan salah. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk mengabulkan setiap permohonan kita. Ketika kita ada masalah, kita berdoa dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, belum mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Tapi dengan masalah itu, Tuhan menginginkan kita belajar. Belajar apa? Belajar bertekun, belajar bersabar, dan belajar untuk taat. Ya, tekun untuk apa? Bertekun untuk berdoa, dan juga bersabar dan taat untuk apa? Ya, taat melakukan perintah-perintahnya. Contoh, saya akan berikan contoh kondisi saat ini. Saat ini sedang ada apa? Sehingga kita sering sekolah minggu secara online sekarang. Ya, seluruh dunia sedang menghadapi wabah virus corona. Adik-adik, pasti adik-adik dalam hati kata, Kak Lisa, kita tuh sudah berdoa supaya coronanya pergi. Kak Lisa, kita setiap hari sama mama sama papa sudah berdoa, setiap berdoa kita selalu berdoa supaya coronanya segera selesai. Tapi kok coronanya ini masih tetap ada terus ya Kak Lisa? Semakin hari semakin banyak. Nah, Dedek, ingat bahwa kita harus memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb. Percayalah bahwa kondisi saat ini akan dapat segera berakhir. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar loh doanya adik-adik, doanya Kak Lisa, doanya mama papa, doa semua orang. Bukan. Tapi ada satu hal, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kenapa kok corona ini belum pergi Kak Lisa? Mungkin Tuhan ingin seperti bangsa Israel tadi ya, menginginkan kita sebagai umat pilihan Allah, kita bersabar, kita tetap berdoa, kita tetap memohon, dan jangan lupa kita harus melakukan perintah-perintah Allah. Misalnya kondisi saat ini, kita berdoa sudah, ya, kita sudah berdoa, dan apakah kita sudah taat melakukan perintah Allah? Perintah Allahnya seperti apa? Ingat, protokol yang ditetapkan oleh pemerintah itu juga merupakan perintah Allah. Misalnya, kita harus meningkatkan kebersihan, sering cuci tangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Nah, kemudian yang kedua, makan makanan yang sehat supaya imun tubuh kita bisa kuat menghadapi virus. Makanan sehat bukan berarti makanan yang mahal. Sekarang adik-adik harus makan buah, tomatnya murah. Jangan makan makanan yang mahal-mahal. Makanan mahal itu pasti sehat Kak Lisa? Tidak, belum tentu. Beli di pasar. Nanti kalau mama ke pasar atau mama beli secara online, beli makan jeruk, makan sayur, makan buah, itu adalah makanan sehat. Yang ketiga, ketika kondisi saat ini Tuhan menginginkan kita harus bersabar. Bersabar bagaimana Kak Lisa? Adik-adik sudah lama tidak pernah ketemu teman-temannya di sekolah. Adik-adik sudah lama tidak ketemu kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu. Adik-adik sudah beberapa lama hanya di rumah, semua melalui online. Pasti adik-adik bosen, boring, sudah gak tahan berada di rumah terus-menerus. Dalam kondisi saat ini, dalam kondisi seperti ini juga, adik-adik harus bersabar, tidak boleh sering marah-marah kepada orang tua, gak boleh sering ngamuk-ngamuk, gak boleh sering ngomong stres. Ini semua lewat daring, semua lewat ini, kesel, PR-nya banyak. Lakukan semuanya dengan sukacita. Kalau
Kalau adik-adik sering marah-marah, sering stres, sering marah-marah, sering ngamuk-ngamuk, itu imun adik-adik juga akan jadi jelek. Jadi Tuhan menginginkan kenapa harus bersabar? Supaya kita menjadi orang-orang yang sehat. Sehat secara rohani, sehat secara jasmani. Jadi lakukan segala sesuatu dengan tetap tersenyum, dengan bersyukur, dengan hati yang gembira, tidak marah-marah. Ya, Tuhan menginginkan itu. Selain berdoa, taat perintahnya, dan bersabar. Dalam menghadapi kondisi saat ini, kita nggak boleh seperti bangsa Israel yang nggak pernah percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita nggak boleh seperti tadi ya, nangis, marah-marah, bersungut-sungut, ngamuk-ngamuk, iki corona nggak pergi-pergi, sampai nggak bisa sekolah, bosen hanya gini-gini. Nggak boleh seperti itu. Adik-adik harus tetap percaya bahwa Allah kita lebih besar dari semuanya, lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Berarti Allah kita juga lebih besar pasti dong dari virus corona yang sekarang ada. Tetap berdoa, sabar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Semuanya akan kembali menjadi baik-baik saja. Tunggu waktu Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan semuanya menjadi indah pada saat waktunya nanti. Pada saat waktunya nanti kita akan bertemu kembali di gereja, bisa memuji Tuhan, bisa bersenda pura lagi, bisa ketemu teman-temannya lagi, bahkan bisa retreat lagi, ya. Jadi satu hal yang harus adik-adik ingat, jangan lupa kita mempunyai Allah yang hebat, yang lebih besar dari segala Allah yang ada, yang lebih besar dari semua yang masalah yang adik-adik hadapi dan juga Kak Lisa hadapi. Tuhan senantiasa memberkati adik-adik, mama, papa, dan seluruh keluarga besar. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sebelum Kak Lisa akhiri cerita hari ini, yuk kita akan membaca bersama ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 135. Dibuka Mazmur 135. Sudah ketemu belum? Mazmur 135 ayat 5. Ya, dan saya sudah ketemu ini. Kita baca ya, Mazmur 135 ayat 5. Begini firman Tuhan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Cerita pada hari ini ditutup dengan ayat hafalan yang juga menyatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang maha besar, Tuhan yang melebihi segala Allah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jika pada hari ini Tuhan sudah membuka mata hati kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu seperti Yosua dan juga Kaleb, yang mana kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang mampu mengerti akan kondisi kami, baik suka maupun duka. Allah yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami anak-anak-Mu yang selalu berdoa, taat, dan bersabar dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah dan tim medis. Tuhan Yesus menolong mereka beserta keluarga mereka. Beri mereka kesabaran sehingga mereka tim medis dapat merawat
orang-orang, teman-teman kami, sesama kami yang terdampak. Dan untuk pemerintah, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati sehingga mereka dapat membuat aturan-aturan, protokol-protokol, dan biarlah Tuhan juga mengajar kepada kami untuk dapat melakukan dengan baik apa yang menjadi perintah dari Allah melalui pemerintahan kami, yaitu melakukan protokol-protokol yang harus kami jalankan, sehingga kondisi saat ini berangsur-angsur akan pulih kembali. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, hari lepas hari, hanya dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Pertemukan kami kembali minggu depan dalam acara sekolah minggu online, dan biarlah kami tetap terus semangat dan bersukacita bersama teman-teman dan juga kakak-kakak kami melalui sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Adik-adik sudah bersama kakak-kakak sekolah minggu untuk mengikuti kebaktian anak pada minggu hari ini. Jangan lupa pesan Kak Lisa lagi, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Ya adik, kita barusan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebagai lagu penutup kita hari ini, kita akan mainkan bersama ya lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, tolong Engkau sertai dan lindungi kami dan berikan kami kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Tapi sebelumnya kakak mau ngingetin ya, adik-adik tetap harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa ya untuk pakai masker. Oke adik-adik, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.